nama Tuhan, kita pada saat pagi hari ini akan memulai ibadah kita. Pada saat ini, yang di rumah dan dimanapun kita berada, kita satukan hati kita satukan iman kita pada saat pagi untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita angkat pujian kita, ku ada sebagaimana ku ada.
saat siang hari ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan, di mana kami boleh rasakan pertolongan-Mu bagi kami hingga pada saat ini Bapakku yang baik. Seminggu yang lewat Engkau sudah menemani kami Tuhan, hingga pada saat ini kami bisa beribadah, bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, sekalipun Tuhan masih secara online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan hadir selalu Tuhan di setiap rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan ibadah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami undang hadirat Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan pada saat ini memuji, membesarkan nama Tuhan, bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan senang melihat jemaat Tuhan untuk bersuka cita. Pada saat ini kita angkat pujian kita, bersyukurlah. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Lanjutkan ibadah kita, kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapakku yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan lanjutkan ibadah kami Tuhan, di mana kami ingin memberikan persembahan Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, setiap tangan yang memberikan, yang tidak mampu memberikan juga Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapakku yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan lanjut ibadah kita sambil menjalankan persembahan. Kita angkat pujian kita, besar nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa.
Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, kita siapkan hati kita, kita satukan iman kita pada saat ini. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan lewat firman-Nya. Mari kita angkat pujian kita pada saat ini. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah kami seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan menjalani hari-hari kami sekarang ini Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus pada saat siang ini Tuhan. Kami masih bisa menikmati hari-hari kami Tuhan. Kami masih bisa bersuka cita, kami masih bisa menyembah Tuhan. Kami masih bisa berdoa Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Semuanya Tuhan hanya karena belas kasihan Tuhan. Kami boleh menikmati semua ini Tuhan untuk segala kemuliaan Tuhan. Dan ini menjadi Tuhan sebuah masa depan di dalam kehidupan kami. Apalagi Tuhan di hari-hari semakin jahat, semakin hari semakin susah Tuhan. Tanpa Tuhan yang menolong kami, tanpa Tuhan yang memberikan kami kemampuan, kami akan jatuh Tuhan Yesus. Tetapi pada saat ini Engkau kembali membangkitkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu luar biasa. Engkau berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu kesehatan yang daripada Tuhan menjadi bagiannya Tuhan. Kiranya Engkau berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan kami pengertian Tuhan, apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati Bapakku yang baik. Ada saja Tuhan Yesus segala iblis, roh jahat Tuhan yang mengganggu Tuhan pemikiran kami, mengganggu hati kami Tuhan Yesus. Biar semuanya ini kami usir kami sering di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir semua itu kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan kami serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk beribadah. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, biar setiap benih firman yang kami terima, yang disampaikan boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sucikan dan kuduskan Tuhan, supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan kami tanamkan dalam hati kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, membesarkan nama Tuhan. Biar lewat puji-pujian yang kita sudah naikkan boleh membuat kita bersuka cita, bersemangat lagi, terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita langsung masuk dalam pembacaan firman Allah. Kita buka dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28, demikian bunyi firman Allah. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kita sudah membaca firman Allah. Di sini dikatakan, karena kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara dan saya, sudah memilih saudara dan saya, dari sekian banyak orang yang ada dalam dunia ini, saudara adalah umat-umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah yang diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan Dia pindahkan saudara dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak, dari kehidupan duniawi, kerajaan duniawi, menjadi kekerajaan Allah. Ya, yang dikatakan dia memindah, dikatakan yang kita menerima kerajaan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, apapun, badai topan apapun tidak mampu menggoncangkan kerajaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ya, oleh sebab itu dikatakan karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan, menerima anugerah Allah, kasih karunia Allah, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, patutlah kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Seringkali kita sulit untuk mengucap syukur. Kita mengucap syukur kalau kita diberkati. Kalau kita senang, kita mengucap syukur. Kalau kita susah, kita tidak pernah mau mengucap syukur. Ya. Tapi di sini dikatakan patutlah kita mengucap syukur.
kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah berikan dan kerjakan bagi saudara dan saya. Apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, jadi tidak ada batasnya. Bukan hanya senang saja, bukan hanya pada saat kita menerima berkat atau dalam kita sukacita baru kita mengucap syukur, no. Tapi dalam segala hal tidak ada batasnya. Mau susah, mau sakit, mau menderita, mampukah kita mengeluarkan ucapan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan, ya? Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, mengucap syukur atas nafas yang Tuhan beri, mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Oh, itu senang atau sukar, walaupun susah, ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita sudah menerima keselamatan secara gratis, cuma-cuma yang Tuhan berikan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya katakan sekali lagi, saya ingatkan, tidak ada batasnya. Tidak harus terbatas atau harus pada saat senang saja. Tidak, saudara, ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam setiap musim hidupmu, dalam setiap persoalan hidupmu, dalam hal apapun, ya. Karena Dia sudah memilih saudara untuk menjadi anaknya. Bukan saudara yang memilih Dia, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Itulah sebab itu kita patut bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas anugerahnya, atas kasihnya yang besar yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Terlebih pada musim sekarang ini, pandemi di mana-mana, COVID, saudara, di Indonesia. Jangan kita bicara di luar, di Indonesia ini saja, saudara, begitu tinggi, ya. Zona merah, sekarang ini ngeri mau kemana, sepertinya sulit. Tapi itu semua Tuhan izinkan. Dan kita sebagai anak Tuhan harus mengucap syukur. Mengucap syukur buat apa situasi apapun yang harus kita hadapi di hari-hari ini. Karena Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah membiarkan, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Oke, kita katakan banyak yang mengalami sakit, yang menderita atau mengalami COVID, baik itu anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi ada rencana Allah yang besar, ada maksud tujuan Tuhan yang besar dalam segala sesuatunya. Mengucap syukur, mengucap syukur. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi di negara ini, di bangsa ini, atau hidup kita, pasti ada maksud Tuhan yang terindah dalam hidup saudara dan saya untuk bangsa ini khususnya, ya. Dan selanjutnya dikatakan, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dan di sini dikatakan beribadah kepada Tuhan. Beribadah seringkali kita rasa, oh sekarang susah, udah beribadah di rumah, rasanya nggak enak, rasanya aduh gimana gitu, ya. Saudara, kalau niat hatimu, engkau mempunyai kerinduan dan engkau benar-benar sungguh-sungguh memberikan waktu untuk Tuhan di rumah maupun di gereja sama, saudara, engkau akan bisa menerima hadirat Tuhan. Engkau akan bisa rasakan hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, di sini dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Di sini dikatakan mengucap syukur dan beribadah.
Dan firman Allah dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Itulah ibadah. Berguna buat untuk hidup sekarang ini. Ya, mengandung janji yang baik untuk hidup sekarang ini maupun yang akan datang. Kita beribadah di saat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Ada janji Allah bagi orang yang beribadah. Ya, ada janji Tuhan bagi orang yang mau beribadah. Ya, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Janji Allah itu ya dan amin. Ya. Semua orang yang mau beribadah kepada Tuhan akan diberkati. Dalam ayat lain dikatakan, makananmu, minummu, lumbungmu akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Dia sediakan janji bagi Tuhan. Nah sekarang beribadah yang seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terlebih pada saat-saat ini di musim pandemi ini saudara ya. Kita beribadah di rumah. Di sini dikatakan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, beribadah dengan cara menurut kehendak Tuhan, cara yang berkenan pada Tuhan. Menyembah, menjadi penyembah yang benar. Satu, menjadi penyembah yang benar. Kita datang beribadah bukan hanya sekedar beribadah. Kita beribadah pun di rumah saudara, bukan hanya sekedar beribadah. Duduk, lihat HP karena online, duduk. Bukan begitu caranya. Pada saat kita masuk dalam ibadah, dalam penyembahan pujian, naikkan itu dengan segenap hatimu. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran, ya. Menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Agar dapat menjadi penyembah yang benar, maka hal yang penting yang harus kita pastikan posisi kita secara rohani di hadapan Tuhan. Pastikan kita sudah dibenarkan, saudara. Bicara tentang pertobatan, saya yakin ya, pertobatan, lahir baru, ketaatan dalam iman taat, kesetiaan, memberi diri dibaptis, sudah tahu itu. Itu berarti sudah tingkat kedewasaan rohaninya sudah. Jadi kalau makanya pada saat dibaptis sungguh-sungguh benar-benar bertobat. Jangan hanya asal-asalan, karena ada maunya, ada keinginan yang lain. Tapi benar-benar dari hati yang paling dalam ingin bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Maka pada saat kita datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan di gereja maupun di rumah, kita mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Pada saat ini seperti saya katakan, saudara ada di rumah. Saya tidak tahu saudara, keadaan saudara, kondisi saudara, bagaimana sikap hatimu di hadapan Tuhan. Apakah Anda sudah mempersiapkan diri, bangun pagi, mandi, siap-siap, duduk rapi-rapi, kursi ataupun di lantai, nggak ada kursi di lantai nggak apa-apa. Ganti baju, kasih baju yang baik. Jangan bangun tidur, sudah jamnya buka HP, tiduran, golek-golek tidur di tempat tidur, buru buka HP, lihat-lihat
orang memuji Tuhan, pemimpin pujian memuji Tuhan, mau undang kita menyanyi, kita hanya nyanyi-nyanyi gitu saja, lihat-lihat HP, menonton saja saudara, di tempat tidur sambil tidur-tiduran, atau mungkin sambil makan sarapan, kita hanya sebagai penonton. Sambil makan pakai celana panjang, pakai baju tidur, pakai daster. Saudara, Tuhan menilai semua apa yang kita lakukan. Persiapan kita itu adalah suatu pengorbanan. Bangun pagi, kita mandi, kita mempersiapkan diri, itu suatu pengorbanan yang kita korbankan bagi Tuhan. Harusnya enak-enak tidur, tau-taunya kita harus bangun, ya. Itu semua Tuhan nilai, Tuhan lihat. Bapak Ibu Gembala tidak melihat, tapi Tuhan melihat keadaanmu, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat semuanya apa yang kau persiapkan. Jadi jangan sia-siakan apa yang Tuhan percayakan, waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan baik. Sikap hati kita dikatakan tadi, beribadahlah menurut kehendak Tuhan, menurut kemauan Tuhan, menurut apa yang Tuhan mau. Ya, yang perlu adalah sikap hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati hadirat Allah. Sehingga pada saat kita memuji Tuhan, kita benar-benar memuji Tuhan, kita merasakan hadirat Allah, karena tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Tidak ada yang dapat membatasi roh itu bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara di rumah, kami di gembala, di pastori, tidak akan ada yang membatasi kuasa itu. Kalau saudara memang mempersiapkan dirimu untuk Tuhan, benar-benar mau beribadah kepada Tuhan. Hadirat Allah ada di sini, hadirat Allah pun ada di tempat saudara, dimanapun saudara ada pada saat ini. Pergunakan waktu yang ada, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar menghormati, menghargai Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal dikatakan, dan beribadahlah kepada Tuhan, karena ibadah itu mengandung janji. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang setia dan taat, ya. Tapi beribadah yang seperti apa yang Tuhan katakan, ibadah yang Tuhan berkenan, ya, menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan hormat dan takut akan Tuhan. Hormati. Kadang-kadang kita beribadah, kita lalu lalang, bulak-balik. Saudara tidak menghormati hadirat Allah. Saudara tidak takut akan Tuhan. Saudara tidak menghormati Tuhan. Seringkali itu di gereja, bolak-balik, nggak ngerti kenapa. Kalau anak kecil masih wajar. Kalau orang dewasa, mau apa? Belajar menghormati hadirat Allah. Belajar menghormati ibadah dimanapun kita berada. Hormati Tuhan, hormati hadiratnya, takutlah akan Tuhan, maka engkau bisa menghormati Dia. Begitu dengan pelayan-pelayan, lakukan dengan benar, lakukan dengan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pelayanan itu bukan hanya show, hanya supaya dilihat orang, itu gaya-gaya, no. Tapi pelayanan itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Lakukan dengan baik dan benar. Beban tanggung jawab apapun, seberat apapun, sesukar apapun, sesulit apapun, kalau kita sudah yakin, kita mau percaya, kita siap untuk melayani, lakukan dengan baik. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita. Karena pelayanan yang dipercayakan ada pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Beribadah itu juga termasuk pelayanan, termasuk doa, ya saudara. Rubah cara pola pikir kita, mindset kita ke depan. Perbaiki cara kita. Kalau kemarin mungkin cara kita tidak baik, tidak benar, kedepannya perbaiki.
supaya ibadahmu tidak sia-sia. Supaya engkau tidak menyakiti hati Tuhan. Datang hanya sekedar hatimu di luar, pikiranmu di luar. Yang Tuhan mau pada saat engkau masuk ke rumah Tuhan, engkau beribadah di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka engkau sudah mempersiapkan hati pikiranmu, fokusmu hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain, bukan kepada hal-hal yang ada di luar sana, tapi fokus kepada Tuhan. Waktu itu adalah waktunya Tuhan, waktu buat Tuhan yang kau berikan. Jangan ambil, jangan potong waktunya Tuhan. Berikanlah itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau mencintai Tuhan, karena engkau takut akan Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan saya tidak perpanjang. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi kekuatan, menjadi rema, membawa kita kembali semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, semakin mengerti apa yang dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Semakin kita diberkati dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Terima kasih. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Allah. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dan rema bagi kami. Berkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini. Biar firman ini boleh menjadi berkat Tuhan Yesus, teladan bagi kami, dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan mampukan kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat menghargai, menghormati Engkau Tuhan, dan kami boleh memberikan waktu kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang kami hadapi. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Berkati semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Mungkin ada menghadapi persoalan, masalah, beban berat, tantangan, ujian. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, kemenangan, berikan kesembuhan, berikan sukacita. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakan tangan umat-umat-Mu Tuhan. Kau buat semua berhasil, mendatangkan berkat, nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, dan sebelum kita menerima doa berkat, pengumuman buat kita jemaat-jemaat Tuhan, di mana hari Minggu kita akan kembali lagi beribadah di gereja dengan ibadah 2 sesi, ya. Sesi pertama jam 9 sampai jam setengah 11, dan sesi kedua setengah 11 sampai jam 12. Jadi bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah bisa mendaftarkan jam yang mana jemaat bisa pilih untuk beribadah, ya. Sebab hanya dibatasi 20 orang saja. Ya, ini saja pengumuman. Dan saudara yang mau memberikan milik Tuhan sudah bisa kita langsung lewat ibadah raya kita di hari Minggu yang akan datang. Puji Tuhan, demikian pengumuman untuk gereja kita pada hari ini. Dan jangan lupa dalam ibadah kita tetap melakukan prokes, ya, protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ada di antara jemaat-jemaat yang belum vaksin, bisa datang ke Citra 1. Ada kesempatan sampai tanggal 17 ada vaksin, ya, anak umur 12 tahun ke atas, ya. Puji Tuhan, ini saja. Tuhan memberkati. Mari kita tamatkan ibadah kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami dapat beribadah lewat live streaming di pagi hari ini, dan kami yakin lewat ibadah hari ini kami semua sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami yakin sepanjang minggu yang berjalan ini pun Allah, Engkau menyertai kami, memberkati kami, menolong kami buat apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan.
Dan kami berdoa bagi mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, baik saudara Reinhard Sumolang, saudari Siska Sumolang, bahkan keluarga Eko Sitanggam yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit surgawi tercurah bagi mereka semua. Kesehatan, kekuatan Engkau terus karuniakan, dan apa yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil, sebab itu adalah janji daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Dan jemaat-jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.